Aman? Aman ya? Alhamdulillah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alil jalil al-qadimil wahidil ahadil awwali wa sallallahu ala nabiyil mursali wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi ini demi mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dan pembahasan kita pada hari ini masih berlanjut di mana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan sekaligus bantahan untuk mereka-mereka yang bersandar kepada ampunan Allah Azza wa Jalla sehingga mereka gampang-gampang dalam bermaksiat. Kemarin kita sudah sebutkan beberapa hadis, dan di antara hadis panjang yang kita sebutkan adalah tentang perjalanan ruh. Perjalanan ruh. Hadis-hadis ini disebutkan sama Imam Ibnul Qayyim pertama sebagai bantahan, dan yang kedua sebagai peringatan buat kita semua. Ini dalam bentuk tarhib. Jadi menakut-nakuti kita semua supaya ada muncul rasa takut dan jangan merasa aman dari sebatas ampunan Allah Azza wa Jalla saja. Padahal Allah juga memiliki sifat inna rabbaka. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna batsha rabbika lasyadid. Sungguhnya azab Rabbmu itu sangat pedih. Baik. Kita belum melanjutkan menyebutkan beberapa hadis lagi, dan ini hadis semakin mencekam maknanya. Semakin nampak apa yang dimaksud sama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah terhadap bantahan buat mereka-mereka semua. Beliau mendatangkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad fil Musnad aidan anhu, dan dari Imam Ahmad ya, dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu siapa ini sebelumnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mengatakan bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kita pernah bersama Nabi SAW, idh basura bi jama'atin, kemudian Nabi SAW melihat beberapa kerumunan orang, faqala ala majtama'a haula, kenapa mereka berkumpul, sebabnya apa, qila ala qabrin yuhaffirunahu, mereka sedang berkumpul untuk menguburkan jenazah. Fafazzi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bergegas menuju tempat itu. Fabadara baina yaday ashabihi musri'an, maka Nabi SAW bergegas lari di antara para sahabatnya, hatta intaha ilal qabr, sampai akhirnya Nabi SAW sampai pada kuburan itu. Fajatha ala rukbatih, kemudian beliau tersimpuh lemah di hadap dengan kedua lututnya. Fastaqbaltuhu min baini yadayhi li'anzura ma yasna, maka kata Al-Barra bin Azib, maka aku berdiri di hadapan Nabi SAW supaya bisa lihat apa yang akan beliau lakukan setelah ini. Fabaka hatta ballat thara, maka beliau menangis sampai membasahi kuburan. Beliau menangis sampai membasahi kuburan. Thumma aqbala alaina, kemudian Nabi SAW menghadap ke arah kita, mengharap ke arah para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, ikhwani limithli hadza fa'iddu, ikhwani limithli hadza al-yawm fa'iddu, wahai saudara-saudaraku, untuk hari inilah persiapkan diri kalian. Nah, apa maksudnya dari hadis ini dengan pembahasan yang mau dibahas Ibnul Qayyim? Nampak sekali. Nabi SAW mengatakan, wahai saudara-saudaraku, dan yang beliau sedang adalah apa ini? Dan orang-orang yang diajak bicara sama Nabi SAW adalah para sahabat. Dan kita tahu orang-orang para sahabat kan, mereka orang-orang yang enggak cuma bersandar pada ampunan Allah. Mereka tahu tentang azab Allah Azza wa Jalla, mereka tetap melakukan amalan soleh. Tapi bersama dengan itu, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, persiapkan diri kalian untuk hal ini. Adalah mereka amal ibadahnya banyak. Bahkan lebih dari itu, radhiyallahu anhum wa radwan. Mereka udah diridhoin sama Allah. Tapi Nabi SAW masih bilang, siapin diri kalian buat hal ini. Itu berarti menunjukkan azab Allah Azza wa Jalla bisa saja menimpa mereka. Dan kita akan lihat nanti ada beberapa hadis juga yang disebutkan sama Nabi SAW, beberapa sahabat diazab sama Allah Azza wa Jalla. Seperti antum tahu kisah yang muttafaqun alaih, Nabi SAW melewati dua kuburan. Ingat ya kisahnya, di mana Nabi SAW mengatakan, inna hadhani la yu'adzaban, lagi diazab. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa mereka diazab? Nabi SAW mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabirin,
mereka nggak diazab, mereka itu diazab karena sebab dosa besar yang mereka anggap remeh. Kemudian yang satu kata Nabi SAW, fakana yamshi bin namimah. Kerjaannya namimah, adu domba. Yang kedua, la yastatiru minal baul. La yastatiru minal baul ada dua maknanya. Satu, dia nggak menjaga kemaluannya ketika sedang buang hajat sehingga nampak auratnya, kemaluannya. Atau yang kedua, kencing sembarangan. Dan itu adalah dosa besar. Itulah dosa besar dan menyebabkan orang itu diazab. Ingat, yang diazab siapa? Seorang sahabat. Dan antum juga mungkin ingat dengan seorang sahabat yang meninggal tapi masih punya hutang 1 dinar. Ya kan? Hadits sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW waktu itu berkata kepada seorang sahabat, waktu itu siapa yang nanggungnya? Ana agak lupa. Tapi sahabat yang nanggung ini, ketika besok harinya, ditanya sama Nabi SAW kan, udah bayar belum? Kata dia, belum ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, bayar sekarang. Akhirnya dia bayar sama dia, kata Nabi SAW, baru sekarang azab dia dikubur, dipadamkan sama Allah Azza wa Jalla. Tuh lihat, itu sahabat loh. Masih kena sebagian dari mereka azab dari Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan kita gitu loh? Orang yang gak dapat jaminan apa-apa, diridhoin sama Allah, belum tentu masuk surganya, masih tanda tanya besar. Maka harusnya kita lebih takut lagi daripada mereka. Kemudian beliau mendatangkan hadis lagi dari Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, di mana Nabi SAW bersabda, kullu ma askara haramun. Segala sesuatu yang memabukkan maka haram. Wa inna 'ala Allahi 'azza wa jalla aqdan liman syaribal muskir an yasqiyahu min tinatil khabal. Dan sudah menjadi kewajiban bagi Allah Azza wa Jalla, janji dari Allah buat orang-orang yang mabok, yang suka minum khamar, untuk meminumkan buat dia tinatil khabal. Tinatil khabal. Tinah itu nanah. Al-khabal itu nama. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma tinatul khabal? Apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Maka Nabi SAW mengatakan, araqu orang neraka atau nanahnya orang-orang neraka. Jadi orang-orang yang meminum khamr nanti akan diminumkan sama Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat air nanah dari penduduk neraka. Di penduduk neraka itu kan kesakitan, luka mereka parah sehingga muncullah nanah di tubuh mereka. Nah, nanah itu dikumpulkan kena diminumkan ke orang-orang yang minum khamr. Dan ingat ya, orang-orang yang minum khamr di sini sama Nabi SAW adalah orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin. Karena mereka dikasih azab khusus. Ini menunjukkan ini adalah dosa besar. Sehingga orang pelakunya bukan orang kafir, tapi orang mukmin. Tapi dikasih adab khusus sama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau antum melihat ke kitabnya Imam Az-Zahabi di Al-Kabair, beliau menyebutkan hadis ini juga ketika menyebutkan dosa besar itu tentang syurbul khamr, minum khamr. Dan itu jelas hadis ini juga nampak bahwasanya orang yang mukmin kalau dia tetap minum khamr bakal diazab sama Allah dengan azab yang khusus. Azab yang khusus. Selanjutnya beliau mendatangkan sebuah hadis dari Abu Dzar yang diriwayatkan Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda, inni ara ma la tarawun. Aku melihat apa yang kalian enggak lihat, kata Nabi SAW. Wa asma'u ma la tasma'un. Dan aku mendengar apa yang kalian enggak dengar. At-tatis sama. Langit itu krek. At-tat itu artinya suara ba'ir. Ba'ir bahasa Indonesia apa? Onta yang keberatan membawa bawaannya. Jadi krek kesusahan. Nah itu langit, kata Nabi SAW, belum mendengar suara itu dari langit. Mendengar suara itu dari langit. Wa huqqalaha an ta'itta, dan layak buat dia bersuara seperti itu. Kenapa sebabnya? Ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa 'alaihi malakun sajidun. Tidak ada satu pun tempat di langit dengan jarak 4 jari seperti ini kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Itu artinya langit di sana dipenuhi dengan malaikat. Sekali malaikat Allah Azza wa Jalla. Sampai langit saja dipenuhi sama malaikat. 4 jari kayak begini, 4 jari malaikat. Terus malaikat Allahu a'lam besarnya seperti apa. Intinya banyak sekali malaikat di langit. Sampai langit itu keberatan memikul mereka semua. Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu, kalian bakal sedikit ketawa dan lebih banyak nangis. Wa ma taladzadztum bin nisa'i 'alal furush, dan kalian enggak akan pernah nikmati istri-istri kalian di atas ranjang. Wa la kharajtum ila as-su'udati ta'juruna ila Allah 'azza wa jalla, dan kalian bakal keluar menuju tempat yang lapang kemudian kalian berteriak, ya Allah ampuni aku. Ya Allah, ampuni aku. Karena kata Abu Dzar sebagai perawi hadisnya, beliau mengatakan, wallahi lawadittu anni syajaratun tu'dad. Aduhai, andai kata aku ini adalah sebuah pohon yang ditebang aja udah. Kenapa beliau sampai berharap kayak begitu? Karena tanggung jawab seorang manusia besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kalau menjadi pohon, apa yang ditanggung jawabin? Kagak ada. Kalau kiamat terjadi udah selesai.
dia udah jadi debu, selesai. Tapi kalau manusia mati, bukannya selesai urusannya, makin panjang urusannya, makin berat pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan itu membuat Abu Dzar radhiyallahu anhu takut. Dan ketika di riwayat yang lain, ketika Nabi SAW menyebutkan hadis ini, maka para sahabat itu menangis mereka. Saking takutnya dengan berita yang dikabarkan sama Nabi SAW. Ya gimana enggak? Nabi SAW melihat neraka, melihat azab, ya kan? Nah, para sahabat nggak lihat itu. Nabi SAW cuma menceritakan kepada mereka. Dan wajar, kata Nabi, kalau kalian ngelihat apa yang aku lihat, kalian dengar apa yang aku dengar, kalian nggak akan pernah hidup dengan enak. Dan makanya, kemarin kita udah pernah sebutin kisah tentang orang kafir yang mati kan. Ketika mereka dipukul sama malaikat mungkar nakir, kan mereka teriak. Dengan teriakan yang dengar sama semua makhluk kecuali jin dan manusia. Para ulama menyebutkan, andai kata suara itu diperdengarkan kepada manusia dan jin, wallahi nggak ada satu manusia pun yang berani kufur sama Allah Azza wa Jalla. Ya gimana mau kufur dia dengar suara teriakan orang di azab. Kemudian juga ditambah, kata para ulama juga, kalau suara itu diperdengarkan kepada manusia, manusia nggak akan pernah hidup dengan nyaman lagi. Nggak akan. Tapi ditutup sama Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk ujian. Siapa yang mau mengimani berita itu, siapa yang mau menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi itu adalah hikmah yang besar yang Allah tetapkan buat kita semua. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Ahmad dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan, dulu kami pernah bersama Nabi SAW ketika menggiring seorang jenazah. Falamma intahina ilal qabri qa'ada ala syafatihi. Maka ketika kami sampai di tempat kuburan, maka beliau SAW duduk di ujung kuburan, di pinggiran kuburan. Faja'ala yuraddidu basarahu fihi. Maka Nabi SAW membolak-balikan pandangan dia ke kuburan. Naik lagi, turun lagi, naik, turun lagi. Nabi SAW mengatakan, yudghatul mu'min fihi daghtatan tazulu minha hamailuhu wa yumla'u 'alal kafir naran. Tapi hadis ini, catatannya pertama, hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Intinya, tapi maknanya, kita mau lihat maknanya apa. Nabi SAW mengatakan seorang mukmin bakal dihimpit di dalam kuburannya dengan satu himpitan. Yang dengan satu himpitan ini, semua kenikmatan dunia yang pernah dia miliki hilang semua. Bahkan sampai yumlau, kata Nabi SAW, tazulu minha hamailuh. Hilang juga bersama dengan itu uruqul unthayain. Uruqul unthayain itu buah zakar. Buah zakar. Wa yumla'u 'alal kafir naran, dan buat orang kafir dikumpulkan dipenuhi kuburannya dengan api neraka. Tapi hadis ini palsu, dimasukkan sama Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Al-Mawdu'at. Nah, ini dia termasuk hal yang perlu kita perhatikan. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' Dawa tidak mensyaratkan hadis sahih sama sekali. Karena sebagian ulama bukan bermudah-mudah ya, tapi meringankan masalah fadail a'mal dan juga targhib wa tarhib. Antum tahu targhib wa tarhib kan ya? Targhib itu bikin kita semangat untuk beramal dan bikin kita berharap sama Allah. Kalau tarhib bikin kita takut sama Allah dan khawatir kalau kita ninggalin amalan takut diazab. Nah, dalam bab targhib wa tarhib, sebagian ulama bahkan jumhur muhadditsin meringankan masalah ini sehingga mereka masih membolehkan menggunakan hadis-hadis yang lemah. Bahkan sebagian mereka pakai hadis palsu. Tapi ini kurang tepat, ini manhaj yang kurang tepat dan dikritisi sama banyak ulama, di antara Imam As-Suyuti rahimahullah, di mana syarat untuk menjalankan hadis lemah itu nggak bisa dilakukan sama sekali. Ala kulli hal itu bukan pembahasan kita, tapi maksudnya perlu kita perhatiin hadis-hadis semisal ini. Selanjutnya, beliau mendatangkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah, di mana Jabir mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad ibn Mu'adz hina tuwfi. Kami pernah keluar bersama Nabi SAW mengunjungi Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal setelah perang Bani Quraidah ya. Setelah membunuh orang-orang Bani Quraidah. Iya, setelah perang Khandaq itu perang Bani Quraidah. Karena orang Bani Quraidah mengkhianati Nabi SAW. Nah, waktu itu yang diperintah sama Nabi SAW untuk memberikan hukuman atas mereka itu Sa'ad bin Mu'adz. Dan itu tahu, ini Sa'ad bin Mu'adz sebelum meninggal, ya Allah sedihnya luar biasa. Jadi beliau punya luka, ana lupa di bagian mana, tapi luka itu terbuka lebar. Sampai ketika Sa'ad bin Mu'adz lagi dirawat, itu darahnya ngalir sampai ke tenda sebelahnya. Darahnya ngalir. Dan itu beliau bertahan selama beberapa hari. Itu menunjukkan beliau juga kuat gitu secara fisik. Padahal sakitnya sudah berat, tapi beliau masih bisa bertahan dengan sakit itu. Maka waktu orang-orang Bani Quraidah sudah dikumpulkan semua di hadapan Nabi SAW, Nabi SAW mau menghukum mereka. Tapi beliau pilih Sa'ad bin Mu'adz untuk memberikan hukuman kepada mereka. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz menghukumi dengan apa? Apa hukumannya? Dibunuh yang pria. Udah gitu lang.
Yang besar dan kecil dibunuh. Ya, Hasan. Dibunuh semua yang laki-laki dan yang sudah balik. Yang laki-laki semua dipenggal lehernya. Bahkan anak kecil yang baru balik dipenggal lehernya. Semua dibunuh. Makanya waktu itu ada seorang sahabat namanya siapa ya? Al-Quradhi itu, dia dibuka celananya sama para sahabat waktu itu. Dan waktu itu kata dia, aku waktu itu belum balik. Sehingga aku diselamatin. Aku nggak mati dipenggal waktu itu. Nah, itu adalah hukumnya Sa'ad bin Mu'adz. Sampai kata Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'adz telah memberikan hukuman yang sesuai dengan hukuman Allah hukuman Allah yang ada di atas 7 lapis langit. Kemudian ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Nabi SAW mengatakan, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad ibn Mu'adz. Arsy Allah bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dan goncangnya arsy nggak pernah terjadi untuk nabi-nabi sebelum Nabi SAW. Nanti bisa bayangin nggak semulia apa nih Sa'ad bin Mu'adz sampai arsy Allah bergetar. Padahal para nabi dan rasul nggak pernah bergetar dengan kematian mereka, arsy Allah. Arsy Allah nggak pernah bergetar dengan kematian para nabi dan rasul. Tapi itu menunjukkan kemuliaan yang sangat tinggi dimiliki sama Sa'ad bin Mu'adz. Sampai Nabi SAW juga pernah mengatakan tentang Sa'ad bin Mu'adz, "Kalau kana ar-rajulu naja min dagdatil qabri, lakana Sa'ad bin Mu'adz." Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, maka orang itu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Tapi dia pun nggak selamat dari himpitan kuburan. Ala kulli hal, kemudian hadisnya berlanjut. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW menyolatkan Sa'ad bin Mu'adz, wa wudi'a fi qabrih, dan Sa'ad bin Mu'adz diletakkan di kuburannya, wa syuwiya alaih, kemudian ditutup dengan tanah, sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW membaca subhanallah. Kata Jabir, fasabbahna, akhirnya kami ikut subhanallah. Kemudian beliau thumma kabbara fakabbarna, kemudian beliau ngomong Allahu akbar, akhirnya kami ikut juga Allahu akbar. Waktu itu para sahabat kan rasa ingin tahu mereka tinggi kan, akhirnya mereka bertanya, ya Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta, kenapa kamu baca tasbih sama takbir? Maka kata Nabi SAW, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salih qabruhu hatta farrajallahu anhu. Tadi kuburannya Sa'ad bin Mu'adz disempitin sama Allah, habis itu dilebarin lagi sama Allah Azza wa Jalla. Hadits ini lemah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian hadis diriwayatkan Imam Bukhari datangkan sama Ibnu Qayyim min hadits Abi Sa'ad, dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Nabi SAW bersabda, ini kisah tentang orang mukmin dan orang kafir ketika mereka meninggal. Apa sih yang mereka bicarakan? Kata Nabi SAW, idza wudi'atil jinazah, ketika seorang jenazah diletakkan, diletakkan itu di atas keranda. Bukan di kuburan, di atas keranda. Wahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim, dan waktu itu orang-orang sudah mulai memikul dia di atas bahu-bahu mereka. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Kalau dia termasuk jiwa yang saleh, maka dia akan mengatakan segerakan aku. Jadi orang yang meninggal, kalau dia mukmin, dia minta disegerain masuk kuburan. Dari sini kata para ulama, disinilah disyariatkannya ketika mengurus jenazah orang yang mukmin untuk disegerakan, tidak ditunda kecuali ada hajat. Kalau nggak ada hajat, dimakruhkan untuk mengundurkan pengurusan jenazah, dimakruhkan. Taib, apakah datangnya keluarga yang jauh di luar kota termasuk hajat? Dalilnya apa? Baik. Ya, dia tidak termasuk hajat yang mengharuskan ditundanya kepengurusan jenazah. Bahkan harusnya yang lebih utama adalah tetap menyegerakan. Karena sekarang yang dibutuhkan sama mayit itu bukanlah tangisan mereka lagi, tapi doa dari orang-orang yang masih hidup. Baik. Kemudian wa in kanat ghairu salihah, kalau yang mayit ini yang meninggal enggak saleh, kafir, munafik, pelaku dosa besar, dia akan mengatakan, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Aduh, hai, mau kemana dia bawa jasad saya? Mau dibawa kemana ini jasad saya? Yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan. Semua makhluk mendengar suara teriakan dia yang tadi kecuali manusia. Walau sami'ahal insan la sa'iq. Kalau manusia dengar suaranya tadi, mereka semua pingsan dengar suara itu. Saking mengerikannya. Dan di sini juga ada sebuah permasalahannya. Apakah mungkin Allah Azza wa Jalla memperdengarkan teriakan penghuni kubur kepada orang yang masih hidup? Mungkin enggak? Menurut antum mungkin nggak? Barangkali dia punya karomah gitu kan, bisa dengar teriakan orang di penghuni kubur. Maka jawabannya tidak, berdasarkan hadis ini.
tidak ada yang mendengar dari manusia satupun. Jadi itu udah menjadi penetapan dari Nabi SAW bahwasanya teriakan mereka nggak akan ada yang pernah dengar. Sehingga mungkin Anda pernah dapat video itu nggak? Yang audio dimasukin ke dalam perut bumi itu ya, yang bikin kita takut dulu itu. Kemudian dibilang, ini suara teriakan penghuni neraka. Jaelah, penghuni kubur gitu kan. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Karena Nabi SAW mengatakan nggak ada yang bisa dengar dari manusia. Dan berita beliau lebih kita benarkan daripada orang-orang yang merekam itu. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita belum mendatangkan hadis lain dari Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Tadanu syams yaumal qiyamah ala qadri mil." Matahari akan didekatkan kepada manusia pada hari kiamat dengan jarak 1 mil. 1 mil ada 2 tafsiran, ada 2 syarah dari para ulama, 2 makna. Makna yang pertama adalah seukuran alat itu disebut dengan mil. Oke. Tafsiran yang kedua adalah mil jarak yang kita tahu. 1 mil. 1 mil itu berapa? 600 meter ya? Berapa? Ya segitulah ya. Itu jaraknya. Ala kulli hal, intinya tuh matahari deketin kepada kita dengan jarak sedekat itu. Padahal kalau kita di atas muka bumi aja dengan jarak matahari yang sejauh itu kepanasan, apalagi dideketin kan? Apalagi deketin. Wa yuzadu fi harriha kadza wa kadza. Kemudian panasnya matahari ditambah sama Allah Azza wa Jalla. Tagli minha ru'us, yang dengan panas itu kepala menjadi mendidih. Kama taglil qudur, sebagaimana mendidihnya panci. Ya'raquna fiha ala qadri khatayahum. Orang-orang akan berkeringat dengan kadar dosa-dosa mereka. Minhum man yablughu ila ka'bih. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai pada betisnya. Wa minhum man yablughu ila saqai. Ka'bih itu mata kaki. Wa minhum man yablughu ila saqai. Karena di antara mereka ada yang sampai ke betisnya. Wa minhum man yablughu ila wasatih. Ada juga yang sampai ke tengahan perutnya. Wa minhum man yuljimuhul araq. Ada juga yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Itu adalah kondisi manusia di padang mahsyar nanti, dan kita semua akan merasakan hal itu. Tapi di sini teman-teman sekalian, yang menarik adalah ini kondisi keumuman manusia. Mereka akan merasakan panasnya api neraka, panasnya matahari pada padang mahsyar. Tapi ada 7 orang yang gak akan merasakan panas matahari itu. Tapi ada 7 orang yang gak akan merasakan panasnya matahari pada waktu itu. Dan mereka ada yang disebut sama Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan Allah berikan naungan pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ini kalau Anda sebut ya, bahasa mudahnya adalah privilege yang Allah berikan buat sebagian orang. Privilege. Privilege itu artinya keistimewaan. Nah, berharaplah sama Allah Azza wa Jalla jadi salah satu lah dari 7 ini gitu. Kalau sampai enggak juga merugi banget gitu loh. Udah hidup sekian puluh tahun kagak jadi yang satu ini juga. Ada 7. Yang pertama sama Nabi SAW sebut adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Para ulama sebagai mereka mempersempit maknanya hanya pemimpin saja, pemimpin negara. Tapi sebagai mereka nggak memperluas. Ini semua mencakup semuanya. Mau dia pemimpin rumah tangga, ketua RT, RW, bahkan ketua perusahaan atau yayasan, masuk semua ke dalam makna hadis ini. Imamun adil. Karena makna imam adalah orang yang mengurusi urusan orang di bawahnya. Itu adalah makna imam. Dan dia bisa berlaku adil. Oke, itu yang satu. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Ini menarik loh. Kenapa kok pemuda Allah kasih privilege kayak begitu ya? Karena pada hukum asalnya pemuda itu memang tidak secara hukum asal bandel, betul. Maka dalam sebuah hadis yang dipersisikan kesahihannya, Nabi SAW mengatakan, Inna allaha la ya'jubu min syabin laysa sobwah. Allah takjub sama seorang pemuda yang gak punya sifat sobwah. Sobwah itu adalah sifat kenakalan. Jadi kalau ada anak muda yang hilangin sifat itu dari diri dia mau taat, kan maaf aja nih, sekarang aja yang hadir yang muda, hitungan jari gitu kan. Sisanya udah pada bau tanah semua. Udah pada mau inget mati sih gak mau belajar dan sebagainya. Tapi yang muda sedikit. Nah itulah kenapa mereka itu dikasih privilege khusus. Karena secara basicnya, secara dasar mereka itu emang gak mau taat. Sampai Anda pernah sebutkan di sini kan, Anda punya teman
bilang sama ana, ngapain sih ente taat, ngapain sih lu taat-taat banget sih, nanti aja kalau udah tua gitu kan. Itu benar, ada teman ana ngomong kayak gitu ke ana. Terus ana bilang aja, iya kalau lu sampai tua, kalau besok lu mati kelar hidup lu gitu. Itu begitu, anak muda kayak begitu. Dan itu anak dapetin banyak sekali dari anak muda. Mungkin antum yang dulu pernah muda tidak merasakan sebagaimana anak muda zaman ini, karena berbeda sekali. Gen Z zaman sekarang, astagfirullahaladzim, lebih parah daripada zaman antum dulu. Waduh, kacau mereka, kacau semua. Apalagi di tengah-tengah Gen Z sekarang sudah mulai merebak pemahaman-pemahaman ateisme. Pemahaman ateisme, mulai meragukan Tuhan, mulai mengembalikan kekuatan dan takdir itu kepada alam semesta. Kan sebagaimana nukilan mereka kan, biarlah semesta yang menentukan. Ya salah. Keren banget kata-katanya, syirik itu. Di tengah-tengah mereka anak-anak muda. Makanya antum sebagai orang tua, perhatikan mereka. Teman-temannya siapa, pemahaman mereka kayak gimana. Tuh, itu faedah aja ya. Oke. Selanjutnya, itu yang kedua ya. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut untuk datang ke masjid. Antum yang sudah mulai cinta sama masjid, bahkan menjadi remaja masjid yang beneran ya, bukan yang cuma narok nama di organisasi gitu kan. Itu ada tuh musola deket rumah Umi Ana, itu ada tuh komunitas remaja musolanya. Kagak pernah sholat ke masjid itu, tapi hadir kalau apa? Acara 17-an, hadir kalau Isra Mi'raj, hadir kalau Maulid, gitu aja hadirnya. Remaja masjid macam sebenarnya. Apakah karena kecantikan dan ketampanan dia doang, atau karena duit yang dia punya, atau karena status sosial yang dia miliki? Kalau itu semua yang mendasari pernikahan antum, maka itu bukan. Enggak, jawabannya tinggal diperbaharui. Bilang sama istri bebas lah panggilannya apa, sayang kek, beb. Itu mah panggilan Gen Z ya, yang udah tua mah apa sih manggilnya biasanya? Bu gitu kan. Bu. Opa, oma. Ya Allah, sedih banget. Baik, ya panggilan mesra lah antara suami istri. Bilang, mungkin dulu kita pernah menikah, mungkin dulu ketika kita menikah tidak dilandasi karena Allah Azza wa Jalla. Sekarang aku nyatakan cinta aku kepadamu karena Allah Azza wa Jalla. Jaelah, itu cinta lama bersemi kembali, Masya Allah. Itu bakal berasa ini, apa, pengantin baru langsung malam itu, subhanallah. Itu harus dilakuin. Apa dalil yang membolehkan memperbarui cinta? Apa dalil yang memperbolehkan memperbaharui cinta? Dalilnya adalah kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar menyatakan cintanya kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, Wallahi innaka la ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, tapi masih lebih aku cintai diri aku sendiri. Kata Nabi SAW, La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika mimma siwa. Sangga ya Umar, belum sempurna nih keimanan kamu sampai aku benar-benar kamu yang paling cintai. Akhirnya kata Umar, Al-ana ya Rasulullah, anta ahabbun nasi ilaih. Sekarang ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Nah, itu menjadi dalil bolehnya memperbaharui dasar cinta kita sama orang lain. Kemudian yang kelima adalah orang yang
Rajulun tasaddaqa bisadaqati rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sama dia sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahin tangan kanannya. Ini adalah kiasan atau ungkapan cerdasnya dia menyembunyikan ibadah dia. Cerdasnya dia menyembunyikan ibadah dia. Sampai-sampai tangan kiri yang everyday ketemu sama tangan kanannya kagak tahu apa yang disedekahin tangan kanan. Itu cerdas apa nggak berarti? Cerdas kan? Kalau tangan kirinya aja nggak tahu, gimana orang lain? Nggak seperti orang zaman sekarang. Ketika misalkan Masjid At-Taubah membuka open donasi. Kemudian nanti Masjid At-Taubah mengelislah siapa saja donatur-donaturnya. Kadang sebagian orang, karena donasinya besar, ditanya, Afwan, ini nama antum mau kita cantumin, boleh nggak? Oh iya silahkan, tolong ditambahin Haji Fulan bin Fulan, oh gelar anda lupa doktor gitu kan. Taruh paling atas. Ria ini semua. Tapi nggak usah diminta sama DKM, bilang aja udah tulis saja hamba Allah. Nggak perlu semua orang tahu. Ini baru hamba Allah Azza wa Jalla menyembunyikan sedekahnya. Yang keenam, ini juga penting adalah rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang diajak berzina sama seorang wanita yang cantik dan punya harta, berkedudukan. Ketika diajak berzina, dia mengatakan saya takut sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini berlaku juga di zaman sekarang dengan munculnya sebagian wanita-wanita yang tidak punya malu, nge-share dirinya di sosial media. Kalau dia meninggalkan gambar-gambar kayak gitu, video-video kayak gitu, moga-moga masuk ke dalam hadis ini. Moga-moga. Kenapa ini dimasukkan? Karena beratnya ujian itu. Antum mungkin ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kan Allah tuh menyatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf tuh udah pengen. Dan Zulaikha juga pengen. Dilihat kan? Tapi Allah Azza wa Jalla kasih burhan. Nabi Yusuf akhirnya mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung sama Allah Azza wa Jalla. Berat, itu ujian yang berat. Antum tahu? Antum bisa baca ini di kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ketika Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menafsirkan firman Allah di surat Yusuf tadi. Beliau menyebutkan, Nabi Yusuf itu terkumpul padanya 7 sebab terjatuh dalam perzinahan. Terkumpul pada Nabi Yusuf 7 sebab terjatuh dalam perzinahan. Ana sebutin. Yang pertama, Nabi Yusuf masih muda. Ya kan? Nabi Yusuf masih muda itu. Masih muda, lagi ganteng-gantengnya, lagi keren-kerennya. Yang kedua, Zulaikha sudah kong kaling kong sama orang-orang di istana itu. Kong kaling kong. Jadi pokoknya kalau kejadian kayak begini, kalian harus ngomong kayak gini sama si raja. Udah disiapin. Yang ketiga, Nabi Yusuf tinggal di negeri yang asing. Betul kan? Nabi Yusuf kan dilempar dari Mesir, nggak tahu kemana itu, ke Palestina dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tidak ada yang melihat waktu itu. Ingat, ketika seseorang laki-laki dengan wanita yang ajnabiyah berduaan, berkhalwah, dan nggak ada yang lihat, setan yang ketiga. Jadi sangat mudah terjatuh dalam perzinahan. Yang kelima, Zulaikha sudah menyiapkan dirinya. Antum kalau baca tafsirannya Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya Zulaikha sudah menghias dirinya. Sudah pakai baju yang sangat layak untuk berhubungan dengan suami dan sudah pakai parfum. Memang udah mengkondisikan sedemikian rupa supaya Nabi Yusuf tertarik. Dan yang keenam apa? Zulaikha duluan yang ngajak. Antum kalau diajak sama wanita tiba-tiba cantik, wah gimana rasanya antum? Jujur aja ya, jujur, nggak usah nggak usah, anak bakal nggak ada kayak begitu. Nabi Yusuf aja kegoda, ente siapa? Saya tolak karena cuma satu ya. Oke. Enggak, pasti kegoda kita. Dan itu manusiawi dan laki-laki. Kecuali antum sudah gitu ya. Kecuali udah begini. Udah pasti nolak aja. Afwan, anda udah. Satu lagi anda lupa. Itu disebutkan sama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Pintunya air matanya menangis. Dia sendiri. Kemudian dia bukannya maksiat, tapi dia ingat sama Allah, ingat dosa-dosa dia, nangis dia dengan kondisi dia itu. Jarang orang bisa kayak gini. Orang kalau udah sendiri, apa yang dia pengen lakuin? Maksiat. Itu yang orang pengen ketika dia udah sendiri, nggak ada yang lihat.
Ketika orang di negeri yang asing, gak ada yang lihat, gak ada yang kenal sama dia, tenang aja. Mau saya maksiat kayak gimana juga, gak akan ada masalah. Dan ini pernah terjadi. Ana dapat cerita dari seorang teman. Ini cuman mau jelasin aja ya, bahwasannya di kampus yang notabene-nya Islam dan para ahli ilmunya pun gak semuanya anak-anak yang soleh. Banyak juga di antara mereka yang busuk-busuk hatinya gitu. Ada cerita dari teman di STDI, dia pernah suatu ketika touring ke Bali sama anak-anak STDI. Ini anak cuman cerita aja ya, jangan antum cap STDI jelek ya, jangan. Cuman cerita. Nah, akhirnya mereka touring lah ke Bali. Ya, antum tahu Bali kan ya? Subhanallahiladzim, tempat maksiat itu. Dan memang mereka menuju ke tempat yang maksiat beneran. Mereka sampai di sebuah tempat yang di situ dipenuhi dengan prostitusi. Anda lupa, pokoknya di daerah Bali yang banyak maksiatnya itu. Kemudian mereka memang tidak berzina, tapi mereka amin robbal Abbas anhu, dari Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna." Gimana aku bisa menikmati kehidupan ini, sedangkan peniup sangkakala sudah meletakkan mulutnya di ujung sangkakala. Wahana jabhatahu yasma'u mata yu'mar, dan dia sudah menadahkan jidatnya ke langit dan menunggu kapan Allah Azza wa Jalla perintahkan. Fayanfukhu, sampai akhirnya dia nanti meniupkan sangkakala itu. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa naqul?" Terus apa yang harus kita ucapin ya Rasulullah? Nabi SAW mengajarkan sebuah ucapan yang patut untuk kita sering baca, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa arti hasbunallah wa ni'mal wakil? Cukuplah Allah buat kita, wa ni'mal wakil. Apa artinya? Ahsan. Sebaik-baiknya penolong. Allah SWT adalah sebaik-baiknya penolong. Dan malaikat siapa namanya ini? Ya, peniup sangkakala. Israfil, malaikat Israfil. Nabi SAW pernah bercerita ketika Isra dan Mi'raj, Nabi SAW melihat Israfil. Nah, ketika melihat malaikat Israfil wajahnya geram, kayak orang nggak suka dan marah gitu. Maka kata Nabi SAW bertanya ke malaikat Jibril, kenapa aku melihat Israfil ini wajahnya kayak begitu? Kata malaikat Jibril alaihissalam, dia nggak pernah tertawa setelah Allah menciptakan dia. Dia nggak pernah tertawa setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan dia. Udah tugas dia satu, nunggu perintah Allah. Antum bayangin nggak? Dari pertama dia diciptakan, hadap ke atas. Itu malaikat itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka nggak akan pernah memaksiati apa yang Allah perintahkan, dan mereka akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Itu malaikat. Ada pertanyaan, ini faedah. Mana yang lebih mulia, malaikat atau manusia? Manusia yang dalilnya? Ini faedah aja. Ini penting karena ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita meyakini manusia yang saleh lebih mulia daripada malaikat. Manusia yang saleh lebih mulia daripada malaikat. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa sebab. Di antaranya, manusia diuji sama Allah Azza wa Jalla dengan hawa nafsu, sedangkan malaikat enggak. Dan di sini nampak siapa yang benar-benar taat sama Allah dan siapa yang enggak. Sehingga manusia yang saleh derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Dan manusia paling tinggi derajatnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Makhluk Allah yang paling mulia. Jadi semua makhluk, dan yang paling mulia adalah Nabi kita SAW. Itu disebutkan sama Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika beliau mensyarah hadis Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Hadis itu sahih dari Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fadail. Anda habis ngebahas hadis itu, jadi Anda ingat faedah ini gitu. Baik, selanjutnya beliau menyebutkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang dimarfu'kan, yang dimarfu'. Marfu' itu teman-teman sekalian adalah istilah kalau hadis itu dilanjutkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan marfu'. Lawannya marfu' disebut dengan mauquf. Mauquf itu artinya ucapan ini berhenti di sahabat. Ini disebut mauquf. Dan itu adalah istilah di dalam ilmu hadis. Antum bakal dapetin itu banyak ketika antum baca buku-buku yang sifatnya
agak klasik, kayak ad-da'wa dan selainnya. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban." Siapa yang kagum dengan dirinya sendiri dan berjalan dengan jalan yang sombong, maka dia akan bertemu sama Allah Azza wa Jal dalam keadaan Allah marah sama dia. Ingat, ini lagi ngomongin orang yang beriman. Lagi ngomongin orang yang beriman. Ini Nabi SAW menunjukin ini dosa besar. Dan dia berhak untuk mendapatkan azab khusus dari Allah Azza wa Jal. Makanya Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis yang sahih, "Innal mutakabbirina min ummati." Orang-orang yang sombong dari umatku bakal dibangkitkan pada hari kiamat sekecil semut. Kecil semut. Kemudian mereka akan diinjak-injak sama manusia pada padang mahsyar. Azab khusus. Ingat, min ummati, dari umatku. Artinya orang beriman apa enggak? Beriman. Tapi dia terjatuh dalam sebuah dosa yang mengharuskan dia diazab dengan azab yang khusus. Kemudian Nabi SAW bersabda juga dalam hadis yang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya apa? Ahsan. Diriwayatkan sama Imam Bukhari dan Muslim, tapi tambahannya dari sahabat yang sama. Dari sahabat yang sama. Itu disebut dengan muttafaqun alaih. Beda antara diriwayatkan Bukhari dan Muslim dengan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu sahabatnya satu, Imam Bukhari, Imam Muslim ngeriwayatin dari satu sahabat ini disebut muttafaqun alaih. Dan ini bakal banyak antum dapetin di setiap artikel yang antum baca, pasti ada penyebutan ini. Nabi SAW mengatakan, "Innal musawwirina yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sungguhnya para tukang gambar, mereka akan diazab pada hari kiamat dan Allah Azza wa Jalla akan mengatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Dan ini dimasukkan sama Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Itu al-musawwirun. Dosa besar, termasuk dosa besar yang paling besar adalah menggambar makhluk hidup. Haram hukumnya menggambar makhluk hidup. Mau itu hewan, mau itu manusia, mau itu kera, babi, dan kawan-kawannya, nggak boleh sama sekali. Haram hukumnya. Gambar saja tidak boleh, apalagi mahat patung dari bentuk makhluk. Tapi ada perbedaan hukum dengan membeli barang yang ada gambar makhluknya. Tapi itu bukan pembahasan kita, cuma Anda nyebutin aja ada perbedaan hukum. Demikian juga ada perbedaan hukum tentang membeli boneka yang gambar hewan. Apa hukumnya? Ingat loh, innal musawwirina yu'adzabuna yawmal qiyamah. Para tukang gambar bakal diazab sama Allah pada hari kiamat. Pertanyaannya, apakah boneka termasuk bentuk taswir, menggambar atau bukan? Kemudian yang kedua, apa hukum membeli boneka yang berbentuk makhluk hidup? Anda harus tahu sebagai orang tua. Kan sering beliin kan ya? Balon deh. Balon tuh. Banyak tuh gambar Nemo. Gambar apa itu? Apa hukumnya? Itu harus kita tahu supaya kita nggak terjumus dalam dosa kalau itu dosa. Tapi hukumnya ala kulli hal ada khilaf di antara para ulama tentang hukum membeli boneka atau benda-benda yang sifatnya mainan anak bergambar makhluk. Tapi pendapat paling rajih, Allahu a'lam bishawab, adalah diperbolehkannya hal demikian. Dengan catatan tidak dipajang di rumah. Dengan catatan tidak dipajang di rumah. Jadi antum beliin mainan buat anak, Barbie kek, apalagi ya bebaslah apa aja, tentara-tentaraan, hewan-hewanan, balon yang ada gambar makhluknya, jangan dipajang di rumah, sembunyikan. Karena kalau enggak, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Tapi mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Tafadhal muadzin, nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Tafadhal kalau ada yang mau bertanya. Adzan dulu aja lah ya. Biar kita dapat fadilahnya ini. Mana muadzin kita ini? Antum mau adzan? Oh, udah keluar muadzinnya.
Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan yang terkait materi. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya dan masih ada beberapa hadis lagi yang berkaitan dengan bab ini. Sama ada faedah tambahan terkait menggambar. Ada sebuah kaidah yang menentukan apakah gambar yang kita bikin ini termasuk yang dilarang syariat atau tidak. Itu dengan menghilangkan apanya? Mata, wajah, hidung, mata. Hilangin semua aja sekali ya. Apa nih, kapan sebuah gambar tidak dianggap gambar hidup yang dilarang sama syariat? Ahsan, tidak ada kepalanya. Tidak ada kepalanya. Dan itu berdasarkan hadisnya Jibril alaihissalam. Anda lupa ini disebutkan di mana, tapi Anda baca itu di Fathul Bari. Di mana malaikat Jibril alaihissalam waktu itu mau datang ke rumah Nabi SAW. Nggak jadi masuk. Nggak jadi masuk. Karena Nabi SAW tahu. Loh, ditanya sama Nabi SAW, kenapa nggak masuk? Kata malaikat Jibril, di rumah kamu ada boneka atau ada patung. Akhirnya sama malaikat Jibril perintahkan alla taqta' ra'sahu hatta yakuna mithla syajar. Kenapa nggak kamu potong kepalanya supaya dia nanti jadi pohon? Nah, itu jadi dalil bahwasannya yang menentukan gambar kita ini nanti jadi makhluk hidup yang diharamkan syariat, yaitu kepalanya. Kalau kepalanya ada, itu dilarang sama syariat. Kalau kepalanya hilang, jadi boleh apa enggak? Kepalanya hilang. Boleh apa enggak? Kepalanya dihilang ini, hilang kepalanya. Jadi boleh. Terus gambarnya jadi serem dong. Boleh jadi serem. Enggak masalah gambar tambahan yang lain, kayak misalkan di situ ada kacamatanya, ada mulutnya dikit, enggak masalah. Yang penting enggak dibikin kepala saja, enggak dibikin kepala. Allahu a'lam bishawab, itu faedah tambahan saja. Mungkin ada pertanyaan? Tonton. Widih. Enggak ada hadiah nih. Hah? Wah, bisa bahasa juga ternyata. Bismillah. Terkait dengan hadis yang yang sebelumnya yang pekan lalu, yang untuk orang mukmin kan yang tadi dibahas ya, ingin disegerakan ya, ketika dia meninggal, terus lebih cenderung akan dibukakan seperti surga ya. Nah, tapi melihat riwayat tentang sahabat Utsman bin Affan ketika dengar ceramah tentang neraka, dia tidak nangis, tapi ketika melihat kuburan dia nangis. Dia bilang, tidak, saya dijamin masuk surga, tapi saya belum dijamin disiksa dalam kubur. Terkait dengan itu, dengan sama hadis yang tadi yang katanya setiap makhluk hidup akan merasakan himpitan di kubur. Itu maksudnya relasinya apa itu? Yang kedua terkait dengan hari kiamat, apakah tadi kan dibilang semua orang akan mengalami hari kiamat. Berarti saya berpikir hari kiamat itu hanya terjadi untuk orang-orang yang tidak kenal yang tak beriman gitu kan. Yang dia jadi hari kiamat. Berarti kalau ini berarti dibagikan semua, terus nanti mereka akan mengalami mati yang satu mitra. Ini akhwat dengar nggak yang akhwat ya? Ya, pokoknya pertanyaan beliau yang pertama adalah tentang tadi. Oh ya, Utsman. Di mana Utsman ketika disebutkan surga dan neraka nggak nangis, tapi ketika melihat kuburan menangis. Itu riwayat sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya ketika menyebutkan ta'liqnya, hadisnya ta'liq mu'allaq. Tapi beliau di situ riwayatnya anak Imam Bukhari bukan begitu. Beliau mengatakan ketika marra Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 'ala al-qabr fabaka. Kemudian faqilah kira kata Utsman. Jadi Utsman ngeliatin kuburan menangis. Lalu orang-orang nanya ke Utsman, "Ya Utsman, dzukira 'indaka al-jannah wan nar wa tabki. Fatabki min hada." Gimana Utsman, kamu disebut surga neraka nangis? Giliran ngeliat kayak gini nangis kamu. Ngasih tahu apa sebabnya? Dia mengatakan ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu isabun, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ajaddun." Kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari perjalanan akhirat. Yang sampai di situ maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah. Sedangkan yang gagal di situ maka perjalanan setelahnya akan lebih sulit.
Itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW yaqul, aku juga dengar Nabi SAW bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru adh-dha'in." Aku enggak pernah lihat pemandangan sangat mencekam dari kuburan. Itu membuat Utsman lebih takut. Karena yang pertama kita lihat sama kita bukan nerakanya, tapi kuburannya. Dan sinilah iman kan. Kalau di kuburan terhasil, maka perjalanannya gampang. Tapi di sini yang gagal, ibadah sebenarnya bakal susah. Di sini ada permasalahan mendalam terkait hal ini ya. Cuman ana enggak bisa bahas sekarang. Ada permasalahan mendalam terkait kan sebagian ulama meyakini bahwasanya azab kubur Allah Subhanahu wa taala orang mukmin adalah penghapus dosa buat dia. Sehingga perjalanan dia setelahnya bakal lebih ringan. Itu ada pembahasan itu, tapi bukan pembahasan kita. Antum tanya yang tauhid apa? Tanya beliau pertanyaannya. Itu pembahasan seperti itu, biasanya beliau. Yang kedua, kata apa dia? Itu hari kiamat. Hari kiamat yang dimaksud di sini adalah hari kebangkitan. Jadi hari kiamat kalau dimutlakan tidak ada penyebutan hancurnya bumi, maksudnya ketika dibangkitkan. Oke, itu kaidah dasarnya. Jadi disebut sama Nabi SAW al-musawwirina yu'adzibuna yaumil qiyamah, bukan waktu dihancurin, tapi setelah bumi dihancurkan diganti dengan bumi yang baru kemudian dibangkitkan. Nah, betul kata antum yang merasa hancurnya bumi cuma orang kafir saja. Antum nanti kalau belajar di rukun yang ke berapa hari kiamat? Iman ke berapa? 5. Yang lain? 5. Rukun iman beriman kepada hari kiamat. Di akhir apa? Apa? Mungkin ngantuk. Yang kelima. Yang kelima ngetes aja biar antum segera gitu. Jadi ketika ngebahas itu kalau melihat urutan kejadian hari kiamat hancurnya bumi. Dia akan mengatakan sebelum bumi hancur adanya momen di mana Allah Azza wa Jalla mengutus rih angin. Yang kalau angin itu membuat orang beriman semuanya mati. Bukan. Dukhan sebelumnya lagi. Ini sebelum munculnya api dari Yaman yang mungkin manusia yang kafir dan semuanya ke sana. Ini ada angin yang mewafatkan semua orang yang beriman hatta iman sisi bisa bakal mati. Nah, setelah itu yang bakal melihat hancurnya bumi ketika Allah mengatakan sama ucap semua ayat dalam Maryam itu orang kafir ngelihat. Itu orang kafir ngelihat. Karena mereka doang ngelihat. Jadi mereka dipercepat mereka ada di dunia dan di akhirat di Allah SWT. Karena pembalangan mereka ke Allah SWT. Sehingga mereka berstresnya luar biasa. Habis dikasih bumi hancur tiba-tiba begitu Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada keturunan kita yang menghadiri hari bumi. Maksudnya biasa ada yang melihat dunia bumi. Itu hal apa? Lagi? Oh ini Mas. Lagi dari beliau. Masya Allah sekali bilang tanya banyak ini. Apa hukumnya menggibahi orang kafir? Apa kita diambil atau maka dia hukumnya tetap masuk neraka atau masuk surga? Menggibahi orang kafir tidak masalah. Menggibahi orang kafir tidak masalah. Larangan menggibahi hanya khusus untuk orang yang beriman. Ya, jadi enggak masalah untuk orang kafir. Tapi jangan gibahin dia depan dia juga ya. Berantem depan dia nanti. Ya. Jadi dalil tentang ghibah, kalau Nabi mengaku ghibah khusus untuk orang yang beriman. Karena Nabi SAW mengatakan al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu nyebutin tentang saudara kamu yang dia benci. Saudara, kamu siapa? Orang beriman kan? Itulah alam. Apakah kita di surga menggunakan bahasa sendiri di negara lain seperti bahasa Arab, bahasa Indonesia dan lain-lain, atau menggunakan satu bahasa? Kira-kira bahasa apa ya Ustaz Syukron? Silakan masuk surga dulu aja ya. Nanti kita lihat bahasanya apa. Ada khilaf di antara para ulama. Nanti bisa baca bukunya Ibnu Qayyim Jauzahullah. Al-Afrah ila bil Afrah apa judulnya? Ada tahu? Tamasyak ke surga itu dari terjemah bukunya. Tamasyak ke surga. Beliau menyebutkan sebuah pembahasan lughatu lil jannah. Bahasanya penduduk surga. Ada khilaf di antara para ulama tentang bahasa apa yang dipakai sama penduduk surga. Jumhur ulama mengatakan bahasa yakin. Iya bahasa Arab. Jumhur ulama berpendapat bahasa Arab. Kenapa? Di antara yang menguatkan pendapat ini Ibnu Qayyim sendiri. Beliau mengatakan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan kita bisa lihat syariat Allah dari bahasa apa. Terus Allah juga mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dengan Quran Arabiyah, bahasa Arab. Dan sehingga itu menjadi dalil bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang Allah ridhoi, ini bahasa penduduk surga. Tapi itu lebih kritik sama para ulama mengatakan mana ada dalilnya kayak begitu. Kan Allah hikayat saja di dalam Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Al-Qur'an ini masuk surga dulu aja nanti kita lihat bahasanya apa ya. Sama juga ada permasalahan yang paling kita sebut bahwasanya yang masuk surga kan sedikit, ya kan? Maksudnya sedikit, lebih banyak masuk neraka. Nanti karena banyak kafling-kafling di surga yang kosong, Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk yang memenuhi kafling-kafling itu. Nah, jangan ditanya makhluknya apa. Udah masuk surga dulu aja, nanti kita lihat makhluk apa kayak gitu. Ini sama pertanyaannya kayak begitu. Ustaz mengatakan bahwa orang mukmin yang minum khamr diberikan nanah kepada orang mukmin yang minum khamr itu. Orang mukmin tersebut masuk neraka. Apa maksudnya? Orang mukmin yang minum khamr bakal minumkan nanah. Ya. Ketika orang mukmin tersebut masuk neraka, ya ketika dia masuk neraka nanti. Jadi maksudnya dari tadi ada mungkin peminum khamr itu berhak dilemparkan neraka dan berhak dikasih azab khusus di neraka. Itu menjadi peminum khamr yang dimaksud sama Nabi ini orang mukmin, tapi peminum khamr. Jadi dikasih azab khusus sama Allah Azza wa Jalla diminumkan nanah. Tapi tadi kita bilang hadisnya palsu. Hadisnya sahih, maaf, hadisnya sahih. Yang palsu itu yang itu ya, yang dipit, maaf. Yang sahih dari Imam Muslim. Baik. Allah alam bisawab lagi. Apa? Ya. Salah. Gimana gambar bisa hidup? Nah, itu kami jerat image ya. Yang gambar bisa hidup apa nasihat-nasihatnya untuk kita semua. Ya. Anda pernah baca fatwanya Syekh Shalih Al Fauzan tentang masalah ini? Apa hukumnya mengedit wajah dengan filter-filter? Itu ini termasuk yang diharamkan sama syariat. Baik, kalau terkait generate image di AI, para ulama kontemporer mengatakan itu sama saja taswir. Antum kan generate image pakai prompt, pakai itu komennya buat AI-nya, bikinin saya gambar tung sahur misalkan gitu kan, tung sahur. Itu termasuk yang diharamkan sama syariat. Karena masih ada usaha. Nah di sini lah ada sebab kenapa foto dihalalkan dan kenapa gambar diharamkan. Foto tidak ada usaha manusia di situ. Gambarnya sebenarnya beda, ada usaha apa? Itu alat yang merekam gambar aslinya lah gitu. Tapi kalau gambar ada usaha manusia, dia ngegambar dulu, bikin garis dan sebagainya. Pun termasuk di situ dikiaskan juga generate image dengan AI.
Karena di situ ada usaha manusia bikin haram. Tinggal dijauhin yang kayak begitu, gitu. Demikian juga sebagian ulama, tapi anak kurang tepat ya. Ngasih fitrah itu sebenarnya boleh berjaga masalah. Asalkan jangan fitrah anjing aja gitu ya. Tahu nggak fitrah anjing? Yang melihat gitu. Itu nggak dibolehkan sama syariat. Seperti ganti kepala jadi kepala babi, kepala anjing, kepala monyet dan kawan-kawannya. Itu nggak dibolehkan karena itu ada perubahan bentuk makhluk. Oke, kalau fitrah warna jadi bibirnya merah banget, jadi ganteng banget mukanya, yang perempuan jadi putih cantik banget pakai bedak putih gitu semua, itu dibolehkan saja syariat malam Islam gitu. Cukup ya, udah komat juga. Kita cukupkan sampai sini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.